Tuhan dan kebaikan Tuhan buat kita sampai hari ini. Amin. Berbahagia orang yang diampuni Tuhan. Enak untuk terima pengampunan Tuhan. Tetapi untuk terima pengampunan Tuhan, kita akan lihat sebentar apakah kita sudah diampuni. Seharusnya setiap orang Kristen itu sudah alami pengampunan dosa. Seharusnya. Tetapi kita mau lihat pagi hari ini, ada jaminan Tuhan bahwa berbahagia orang yang diampuni. Tentunya diampuni dosanya oleh Tuhan. Mazmur 32 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagia orang yang diampuni oleh Tuhan pelanggarannya, dosanya, dan kesalahannya tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan, sudah dihapus. Kalau sama dengan utang, itu sudah diputihkan. Saudara senang utang diputihkan? Dihitung 0. Ya, saya tidak mau suruh saudara angkat tangan siapa yang punya utang. Ya, untuk pedagang biasa itu hutang. Tetapi ketika seseorang punya hutang dan hutangnya sama bosnya bilang, saya hitung habis hutangmu, padahal masih puluhan juta. Wih, kita mungkin sampai pegang tangannya terus kita cium. Wih, pokoknya sangat berterima kasih lah. Nah, dosa kita orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan, kemudian Tuhan tidak hitung lagi pelanggaran kita. Itu sungguh-sungguh menyenangkan, sungguh-sungguh berbahagia. Tapi yang saya perhatikan, heran, kadang-kadang orang Kristen lebih menghargai uangnya daripada pengampunan Tuhan. Orang Kristen lebih menghargai pemberian Tuhan soal materi, soal kesehatan, daripada pengampunan dosa. Ini mengerikan. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen setia ke gereja, setia melayani, tetapi tidak berbahagia. Seringkali ketemu judes ngomongnya, itu dari hati yang tidak bagus. Wajah ketemu susah senyum, itu menandakan ada yang tidak beres di hati, tidak berbahagia. Orang seperti ini bukan berbahagia, malah berbahaya ini orang. Ada yang bilang kalau orang seperti ini kayak landak, didekati keluar duri-durinya, ngomongnya bahasa Jawa tuh, bahasa apa itu? Nyelekit. Bahasa apa itu? Menyakitkan, ngomong gak enak, padahal kita gak bikin salah ke dia. Orang yang gak berbahagia itu gak mungkin bisa ngomong dengan bagus, apalagi mau membahagiakan orang, tidak mungkin. Nah saudara, saya lanjut dengan ayat ini. Saya ada kutip terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk ayat yang pertama ini. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan oleh Tuhan. Orang lain ampuni kita dan maafkan kita, senangnya bukan main, iya kan?
Berkali-kali saya cerita ke saudara tentang ada satu tante yang ayamnya saya ketapel. Begitu teman saya yang tahu, dia bilang, dia tunjukkan ayamnya mati, dicari-cari sama tante itu. Tiap hari saya diteror teman itu. Ayo beli bakpao, ayo belikan bakpao, kalau enggak saya lapor ke tante itu. Saya ketakutan tiap hari, sudah ketakutan dimarah tante itu, ketakutan dimarah sama orang tua. Lama-lama saya pergi ngaku sendiri, tante, saya yang ketapel ayamnya tante, sehingga anak-anaknya lari kemana-mana, mungkin ada yang mati karena tidak punya induk lagi. Dia bilang, pantes kamu ya. Terus kemudian saya bilang, terserah mau hukum saya, mau hukum bagaimana. Dan ya, kemudian dia maafkan saya. Saya rela timba air sampai beberapa bambu panjang-panjang. Padahal di rumah banyak kali saya disuruh untuk timba air, saya tidak mau. Tapi itu saking senangnya diampuni dosa. Jadi saya bersuka cita betul ketika setan datang tuduh, ayo ayam mati, bakpao. Bukan setan, maksudnya setan mirip begitu, nuduh-nuduh terus kita. Nah, ini teman dia datang lagi, bakpao. Kalau enggak lapor, dan lapor aja, karena saya sudah bikin pemberesan. Kita tidak hidup tertuduh lagi ketika kita bikin pemberesan dosa dengan Tuhan. Amin. Kita simpan dosa, Anda berbahagia sampai mati. Bahkan lebih ngeri lagi, tempatnya di tempat yang memang tidak ada jaminan bahagia. Padahal Tuhan rancang kita urus dosa di dunia ini selama hidup berhati-hati untuk tidak berdosa, supaya kalau mati kita ada di tempat yang berbahagia kekal. Amin. Itu sasarannya. Nah, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan. Berbahagia orang yang diampuni Tuhan. Pengampunan Tuhan atas dosa kita mengakibatkan kebahagiaan dalam hidup kita, apapun keadaan yang kita hadapi. Amin. Pengampunan Tuhan itu mendatangkan sukacita, kebahagiaan, walaupun kita hadapi keadaan yang tidak menyenangkan dan menurut penilaian banyak orang, mana mungkin bahagia. Murid-murid tinggalkan pekerjaan mereka, kemudian ikut Tuhan, alami banyak hal, banyak kekurangan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka banyak mengalami penganiayaan. Tapi berkali-kali dikatakan Yohanes dan Petrus bersuka cita ketika mereka Tuhan layakkan untuk dianiaya, diancam karena mereka adalah murid Tuhan Yesus. Ketika kita alami pengampunan dosa, ketika saya alami pengampunan dosa, sungguh-sungguh saya sangat berbahagia, bersuka cita. Lebih dari segala macam apa yang pernah saya dapatkan ketika bekerja atau apapun. Kaget kita ketika kita masih cari kesenangan, cari kebahagiaan dengan macam-macam cara. Kita nonton, kalau di darat nonton sampai berapa kali, cari kebahagiaan. Habis nonton lewat tengah malam, masih belum tenang, cari makan. Habis makan belum bahagia juga, cari minum setengah mabuk baru bisa pulang kapal dan bisa masuk tidur. Bangun tidur berbahagia juga enggak. Tapi ketika terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika saya mengaku dosa dan saya percaya Tuhan ampuni sesuai dengan firman Tuhan, jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan.
Saya alami itu, dan sukacita itu yang luar biasa. Sukacita yang belum pernah saya rasa dan alami. Dan banyak kesaksian orang-orang ketika mereka serahkan hidup. Banyak saudara lihat artis-artis yang hidup glamor, hidup bermewah-mewah, tetapi ketika mereka percaya terima Tuhan Yesus, mereka sadari dosanya, mereka alami satu kebahagiaan yang mereka tidak pernah rasa. Nah, saya berharap saudara-saudara yang hadir pagi hari ini itu sudah mengalami sukacita keselamatan, sukacita karena dosa diampuni. Semoga ya. Tapi dengan mendengar firman ini, kiranya kita mau bikin pemberesan dengan Tuhan soal hidup kita ini. Nah, kita lihat sebentar. Pengampunan Tuhan atas dosa kita mengakibatkan kebahagiaan, mengakibatkan sukacita walaupun menghadapi keadaan apapun. Walau menghadapi keadaan apapun. Mau keadaan kekurangan, mau keadaan kesukaran, mau keadaan dianiaya, ditekan, diancam, itu tidak akan mengurangi kebahagiaan. Saudara ingat ketika Daud berbuat dosa dengan dia berzina dengan Batseba, kemudian dia menyadari keadaan, dan waktu dia berdoa berhari-hari, doanya antara lain dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku, dan kembalikan kepadaku, kembalikan ke hatiku sukacita karena keselamatan. Sukacita karena keselamatan itu yang mendatangkan kebahagiaan sejati buat saudara dan saya. Amin. Sukacita karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Keselamatan itu datang melalui pengampunan. Nah, kita lihat yang berikutnya ini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh pasti berbahagia. Kalau saudara rasa saudara tidak berbahagia, biar saudara bilang, saudara dan saya bilang kita percaya Tuhan Yesus, itu diragukan. Berarti ada yang belum beres. Ada yang sedang tidak beres. Seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dia berbahagia apapun yang sedang terjadi. Apapun yang sedang terjadi. Nah, karena sudah mengalami pengampunan dosa, ketika dosa diampuni oleh Tuhan, itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita. Kalau saudara dan saya belum, kalau saudara belum alami itu perlu merenung. Perlu merenung. Nah, kita lihat nih. Rendah hati, merendahkan diri. Untuk alami pengampunan dosa, tadi di Amsal katakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Cara pertama untuk alami pengampunan dosa, caranya orang itu harus rendah hati, merendahkan diri. Maksudnya begini, rendah hati untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan. Orang yang sombong, dia tidak pernah mengaku kalau dia salah. Kita mulai periksa diri. Saya ini terlalu sulit mengaku salah, cari pembenaran macam-macam. Sudah salah, masih cari pembenaran supaya tidak dibilang salah. Gengsi untuk bilang salah, gengsi mengakui salah, apalagi minta ampun. Hanya orang yang mau merendahkan diri, yang rendah hati, itu yang mau datang, Tuhan, saya orang berdosa, ini sudah salah, tadi saya sudah gosip, belum tentu betul yang tadi saya ucapkan,
Yang tadi saya cerita dengan teman saya, sama-sama anggota gereja, sama-sama ikut melayani, sama-sama pendeta. Kami sudah ngobrol tadi, entah betul entah enggak, kami sudah bicarakan seseorang, dan kami juga sudah sebarkan cerita itu ke orang lain. Jarang kita mau bilang, Tuhan, kayaknya sudah salah. Cuma orang rendah hati yang cepat tangkap, oh Tuhan sudah salah. Langgar lampu merah, tenang, ndak salah, ndak rasa salah. Tapi orang yang rendah hati, gampang dia bilang, sudah salah. Sudah salah. Gampang menyadari sudah salah, mengakuinya. Ini yang pertama kepada Tuhan dulu. Mengakui dosa kepada Tuhan dan kemudian memohon pengampunan. Cuma orang rendah hati. Jadi kalau tidak rendah hati, tidak pernah kita ngaku kalau kita berdosa. Itu sebabnya kita lihat di gereja atau di kehidupan bangsa ini, biar orang yang tiap hari sebut nama Allah, sombongnya minta ampun, maki orangnya gampang. Itu bukan rendah hati, sombong itu. Presiden yang ada sekarang segini, kalau saya jadi presiden, dia bilang begini, nggak pernah berbuat apa-apa, kayak ngomong besar, tapi dia kira dia nggak sombong. Ini mengerikan. Dan juga terjadi di gereja itu, di kalangan kami pendeta pun itu terjadi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kerendahan hati, kalau saya boleh katakan, kerendahan hati ini adalah pintu untuk menuju pengampunan. Rendah hati, dikasihani Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dan 6 saya baca. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang atau melawan orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang rendah hati, dia mengaku, menyadari dosanya, dan kemudian dia melangkah mohon pengampunan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan ampuni. Ketika dia diampuni oleh Tuhan, sukacitanya muncul, bahagia sejati muncul. Dan ada janji Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri, dikasihani oleh Tuhan. Saudara mau dikasihani Tuhan? Kalau Tuhan kasihan dengan kita, banyak hal yang kita tidak duga Tuhan datangkan dalam hidup kita. Iya kan? Karena banyak kali kita sombong, tinggi hati, walaupun kita pakai topeng seperti rendah hati, tapi Tuhan lihat tingginya. Itu sebabnya banyak hal kita tidak dapat. Oh Tuhan, kalau lain ditolong, seharusnya saya juga. Tapi kalau lain ditolong, saya tidak. Kemudian kita hidup sambil gigit jari sepanjang masa, sampai jarinya putul. Sayang, padahal ada janji Tuhan yang seharusnya Tuhan bawa, Tuhan beri dalam hidup kita. Tetapi karena congkaknya, karena tidak ada kerendahan hati, kita tidak alami yang Petrus katakan, dikasihani oleh Tuhan,
dan Tuhan angkat kita, Tuhan tinggikan derajat kita, derajat rohani kita, derajat rumah tangga, derajat apalagi derajat pekerjaan kita, Tuhan tinggikan, Tuhan angkat hidup kita. Untuk Tuhan angkat hidup kita gampang kok. Tuhan angkat ekonomi kita sebenarnya gampang buat Tuhan. Tapi yang tidak gampang adalah kita bertahan rendah hati ketika diangkat. Amin. Banyak orang yang ketika masih susah, hidup dekat dengan Tuhan, rendah hati. Begitu terangkat sedikit, lain ceritanya. Pangkat rendah, rendah hati, merendah-rendah, merendah-rendah. Begitu naik pangkat, naik 1 tingkat, naik 2 tingkat, naik 3 pangkat. Jalan sudah begini, nggak lihat bumi. Berubah, baik terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan juga. Masa bodoh. Seringkali kita rasa karena kita capai semua yang ada di hadapan kita hari ini. Termasuk pendeta. Memulai dengan, oh Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu mulai keberkatan materi, keberkatan ilmu, sudah belajar di sana sini, kemudian fasilitas bertambah, jalannya sudah lain. Sudah berhenti untuk rendah hati. Nah, itu mengerikan. Nah, saudara, rendah hati, kerendahan hati dapat menuntun sebagai jalan, sebagai pintu masuk kita untuk menyadari keadaan dosa kita, minta ampun, mengaku, minta ampun, dan kita alami pengampunan dosa, dan kita alami berbahagia. Ketika Tuhan mengasihani kita, berbahagia kita. Amin. Ketika Tuhan tinggikan kita, kita berbahagia. Tapi jangan lupa dari mana kita diangkat. Itu persoalannya. Supaya ketika Tuhan angkat kita tinggi-tinggi, ekonomi diangkat tinggi, jabatan apa segala macam kita diangkat tinggi, kita ingat, oh di luar Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Oh semua ini karena Tuhan. Dan Tuhan bisa rendahkan saya serendah-rendahnya kalau tiba-tiba Tuhan mampu rendahkan saya. Jadi sementara ditinggikan rohani kita, ditinggikan ekonomi kita, ditinggikan rumah tangga kita, ditinggikan cita-cita dan segala macam bisa dicapai, kita cuma ingat ini karena Tuhan. Tuhan berkati saya supaya saya jadi berkat. Itu. Nah, Amsal 18 ayat 12. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Waktu Tuhan tinggikan kita seperti suratan Petrus katakan, maka penghormatan kita tidak kejar, tidak cari-cari. Kita bukan jadi gila hormat. Yang lewat harus teriak selamat pagi ke saya di depan. Bu Parno lewat ke pasar. Saya harap semua yang lewat di jalan raya harus noleh ke gereja dan memberi hormat. Itu pendeta edan itu. Nah, tapi ketika kita merendahkan diri, kemudian kita jadi orang yang dikasihani Tuhan, kemudian Tuhan meninggikan kita, itu enggak cari-cari hormat, itu akan dihormati orang. Saudara, kalau rendah hati dan bicaranya sopan, orang hormati kok. Orang hormati.
Saya kalau ketemu tukang becak di depan, saya ingin lebih dulu. Kadang-kadang mereka yang malu kalau saya yang duluan hormati. Saya ketemu Pak RT, dia segan sekali kalau saya duluan hormat. Berarti orang hormati kita. Nah sudah, tidak usah panjang-panjang itu, karena hari ini bukan pelajaran etika. Nah, baca yang ada kuning dan biru itu. 1, 2, 3. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak kehilangan sukacita ketika diremehkan orang. Ketika orang hina kita, dari wajah yang senyum, tiba-tiba saya alami diremehkan, tiba-tiba kehilangan sukacita, berarti kita sedang tidak rendah hati. Tapi orang yang rendah hati diremehkan, tenang saja. Kadang-kadang dicaci maki, kita harus berjuang untuk hal ini. Termasuk saya. Saya bukan sempurna, tetapi kita berjuang sama-sama untuk ketika diremehkan, kita tidak kehilangan sukacita dan kita tetap berbahagia. Karena yang kita ingat, kita sudah diampuni. Amin. Itu yang bikin kita tetap sukacita. Mau diremehkan, mau di apa. Saya kagum lihat presiden kita. Sudah dimaki goblok dan segala macam itu, tapi dia tenang-tenang saja. Saya kelihatan kalau sebetulnya dia sudah marah, tapi dia tenang-tenang saja. Tidak mudah, tetapi itu perintah Tuhan, dan kalau saudara dan saya mau berbahagia. Rendah hati. Kalau kita sudah rendah, orang mau rendahkan kita, mau direndahkan sampai di mana lagi? Tapi kalau kita meninggikan diri, ditarik ke bawah sedikit, ngamuk kita. Begitu ngamuk, bahagia enggak? Bahagia enggak waktu kita lagi ngamuk? Enggak. Waktu kita lagi jengkel karena diremehkan, tidak berbahagia. Nah sudah, tidak boleh panjang-panjang. Rendah hati, tidak kehilangan sukacita ketika diremehkan orang, tetap berbahagia. Rendah hati, tidak sukar untuk minta maaf. Tandai diri kita. Tidak usah lihat orang, tandai diri kita. Kalau kita sukar minta maaf, kita ini sombong. Orang sombong itu sulit minta maaf. Dia pakai alasan soalnya ini, cari soalnya, cari di bawah kolong, cari di kantong, cari di mana-mana. Sulit, selalu punya alasan, selalu cari alasan, dan dia pintar dapat alasan untuk supaya ndak usah minta maaf, ndak usah bilang kalau dia salah. Orang yang rendah hati tidak sukar untuk minta maaf ketika dia salah atau kadang-kadang ndak salah. Kadang-kadang ndak salah dituduh salah. Dia minta maaf, maaf ya saya sudah membuat kalian menilai saya salah. Mudah-mudahan ada yang tangkap itu. Saya minta maaf karena saya sudah membuat kalian menilai saya salah. Orang waktu nilai kita salah, jengkel mereka. Mereka jengkel. Jadi orang yang rendah hati, dia bisa minta maaf. Saya sudah lihat beberapa banyak pemimpin, sudah salah, sudah disalahkan, sudah dibilang salah oleh anggotanya. Begitu dia berdiri ke depan, dia beri penjelasan, tidak ada minta maaf sama sekali. Saya bilang, ini orang sombong. Sombongnya minta ampun. Badannya pendek tapi sombongnya tinggi.
Ya, hampir mulai mengarah, tidak boleh. Nah, orang rendah hati dapat mengatasi kepahitan hati. Pahit dari jengkel, sakit hati, tumpuk, dipendam, dia mulai jadi berfermentasi, mulai jadi ragi, mulai membengkak di dalam hati. Kalau tape dipendam, taruh saja dalam mobil, biarin panas 2 hari saja, terus saudara tiba-tiba masuk mobil pingsan. Sama dengan jengkel, sakit hati, dendam, tidak memaafkan. Ketika kita pendam itu di sini, pendam di sini sakit kelapa, sakit kepala, pendam di sini, sakitnya di sini, bisa jantung, bisa paru-paru. Tapi orang rendah hati, dia gampang mengatasi. Bukan tidak sakit hati, bukan tidak pernah jengkel, tetapi cepat dapat menangani kejengkelan dan sakit hati. Amin. Saudara dan saya jengkel, sakit hati, dendam, yang rugi siapa? Yang kita jengkelin atau kita? Kita. Tapi kenapa kita suka? Layak saya jengkel. Apalagi kita dituduh. Tadi pagi sementara mandi, saya ingat Daud. Saya ingat Daud. Wih, Daud ini minta ampun, kasihan. Sudah tidak salah dikejar-kejar sama Saul. Begitu Saul ada di lubang, rupanya Daud ada di dalam. Daud potong ujung jubahnya Saul. Saul tidak tahu. Saul keluar, Daud ikutin dari dalam gua, Daud ikut. Tuanku, wih, langsung Daud sujud. Saul lihat, waduh, sebelum Saul ngomong, sebelum Saul berpikir bertindak, Daud ngoceh. Daud bilang, hari ini itu tentaraku, orang pengikutku bilang ini kesempatan bunuh engkau. Coba lihat nih, ujung jubahmu ada di tanganku, aku potong. Kalau aku mau potong lehermu, itu tadi sudah selesai. Kenapa engkau dengar cerita fitnah orang bahwa aku sedang merencanakan untuk membunuh engkau? Kok engkau percaya? Fitnah. Dan fitnah itu terjadi di macam-macam tempat, terjadi dalam hidup saudara dan saya, entah di rumah tangga, sesama keluarga, sesama anggota keluarga, paretan, masyarakat, bangsa, gereja. Itu fitnah dapat saja terjadi. Cerita belakang, kita tidak tahu benarnya seberapa, tapi kita berani cerita dan sebarkan. Karena tidak berbahagia, kita cari kebahagiaan dengan cara cuit sana sini. Kita mencemarkan banyak orang yang mau percaya ke Tuhan, tercemar. Mereka dengar, ih, orang gereja. Siapa mau ke gereja itu? Katanya pendetanya kayak gini, katanya yang ibadah di situ kayak gitu. Kita yang sebar. Saudara, itu mengerikan. Ketika kita alami cerita fitnah orang, itu sakit hati. Tapi saya katakan, kita bukan tidak mungkin sakit hati, tidak mungkin jengkel, tidak mungkin sampai mendendam, tapi kita dapat cepat mengatasinya jika kita rendah hati. Amin. Pelihara itu kerendahan hati.
yang menjadi dasar untuk kita menyadari dosa dan minta ampun dosa, kemudian Tuhan ampuni dan mendatangkan kebahagiaan. Jengkel sakit hati karena perlakuan orang lain. Daud dia atasi itu. Tuhan tolong kita. Nah, yang kedua, untuk dapat pengampunan Tuhan dan kita berbahagia. Yang kedua ini apa? Mengampuni sesama. Mengampuni sesama. Mengampuni sesama adalah syarat untuk terima pengampunan Tuhan. Saudara ingat ayat ini. Baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Ayat yang ke-15. 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu yang bikin banyak orang gereja, banyak orang Kristen hendak berbahagia. Karena nyimpan kesalahan. Nyimpan kesalahan. Dendam. Pahit hati. Disimpan. Tadi kita sudah sepakat bilang yang rugi kita. Tapi heran kita mau bertahan dalam kerugian itu. Cuma orang gila yang kalau dagang rugi, dia senang dengan kerugian itu. Saya tidak bilang saudara orang gila. Tetapi yang dengar rekaman ini, semoga dia sadar kalau dia gila. Karena sudah jelas-jelas merugikan, dia bertahan di situ. Bertahan dalam kebencian, bertahan dalam kepahitan, bertahan dalam tidak mengampuni. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan pernah mengampuni kamu. Walaupun kita setia ke gereja, walaupun pendeta khotbah pengampunan hari ini, tapi kalau di hati ada tidak mengampuni, saudara selamat karena dengar ajaran ini. Saya yang memberitakan tidak selamat. Tapi saya tidak mau itu. Saya berjuang supaya saya yang mengajar dan orang yang diajar, kita sama-sama selamat. Amin. Kita sama-sama diampuni Tuhan dan kita berbahagia. Berbahagia, bukan berbahaya. Sampai sulit diucapkan itu bahagia. Karena beda tipis dengan bahaya. Saudara, baca yang kuning ini. 1, 2, 3. Orang yang rendah hati akan mudah mengampuni. Betul atau iya? Kenapa kita sulit mengampuni? Kita terlalu sombong, terlalu angkuh. Kalau tidak datang jilat atau jilat telapak kakiku, jilat sepatuku, aku tidak akan ampuni. Terlalu sakit hati ini. Sudah. Berbahagia orang yang diampuni Tuhan. 1, untuk alami diampuni Tuhan dan berbahagia, harus rendah hati, merendahkan diri, mengakui dosa dan minta ampun kepada Tuhan dan sesama. Kalau minta ampun kepada Tuhan lebih gampang daripada kita minta ampun kepada sesama. Iya kan? Minta ampun kepada Tuhan, tidak ada orang dengar. Kita bilang, oh Tuhan ampuni saya gini-gini. Itu pun tidak terlalu mudah. Minta ampun ke sesama, sulit.
Gengsi kan? Tapi kalau orang rendah hati, enggak sulit. Enggak sulit. Jadi tandai diri saudara dan saya, kalau kita sulit mengampuni, sulit minta ampun, kita ini sombong. Dan tidak ada orang sombong masuk surga kalau tiba-tiba mati dalam kesombongan. Jadi lebih baik cepat-cepat berurusan dengan Tuhan. Amin. Cepat berurusan dengan Tuhan hari ini. Yang rendah hati gampang mengaku dosa, gampang minta ampun, gampang mengampuni, gampang minta ampun kepada sesama. Masih dikasihi Tuhan, ditinggikan pada waktunya, enak. Itu pantas saja berbahagia, iya kan? Berbahagia tuh, sudah diampuni, sudah gampang mengaku ke teman. Begitu kita sudah ngaku, terus kita dengar dia bilang begini, iya ada apa-apa, saya juga minta maaf. Wih, senangnya kita. Kita pulang tenang, berbahagia. Dikasihani Tuhan, diangkat, ditinggikan Tuhan. Wih, sudah. Berbahagia orang yang rendah hati ini. Yang kuning, baca sama-sama. Tidak kehilangan sukacita ketika, amin. Tidak terlalu mudah, tetapi menyenangkan. Tapi besar kemungkinan kita alami. Bukan besar kemungkinan, memang pasti kita alami. Tuhan rancang kita alami. Karena Tuhan mau kita berbahagia di dunia dan sampai ke kalau surga pasti berbahagia. Nah, tidak kehilangan sukacita, tetap berbahagia ketika dihina atau diremehkan. Karena kita berhadapan dengan keadaan ini tiap-tiap hari. Ada saja orang yang menghina dan meremehkan kita. Tidak kehilangan sukacita. Sukacita saya tidak hilang ketika gereja dibakar. Yang kedua, mengampuni sesama. Untuk kita bisa diampuni oleh Tuhan dan berbahagia, harus kita mengampuni lebih dulu. Jadi bukan Tuhan ampuni dulu kita baru kita mengampuni orang. Tuhan bilang ampuni orang dulu baru Tuhan ampuni kita. Baru kita berbahagia. Mengampuni sesama itu akan diampuni oleh Tuhan. Dan mengampuni sesama membuat kita tidak mudah mendendam, tidak mudah untuk bertahan, tidak mudah untuk dihinggapi kepahitan hati. Kita mampu mengatasi itu karena kita rendah hati. Dalam kerendahan hati kita meningkat untuk mampu mengampuni sesama. Dan kita alami pengampunan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan itu membahagiakan. Ketika orang berbahagia, sukacitanya senantiasa ada. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Hati yang bersukacita, obat yang manjur. Banyak gunanya ketika kita berbahagia. Sukacitanya tetap dan juga dikasihani oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Hidup kita diangkat, ekonomi kita diangkat, rumah tangga kita diangkat, kerohanian kita diangkat oleh Tuhan. Berbahagia, kebahagiaan yang tidak pernah kita dapat dari dunia ini. Kelihatannya sulit, tetapi tidak ada jalan lain. Berarti jalan ini kita harus tempuh. Amin. Baca sama-sama. Orang yang rendah hati akan mudah minta ampun dan mengampuni. Yang berikut, tidak kehilangan sukacita ketika dihina dan diremehkan orang.
Tuhan memberkati, kita sama-sama berdiri. Kita ingat pengampunan Tuhan, supaya kita mudah untuk merendahkan diri.